Nanti saya memang ke depan, Ya. saya akan ambil beberapa gambar, ada beberapa gereja yang dijual, dan saya pastikan selama saya 7 tahun ini keluar masuk di di kota-kota kabupaten itu, saya pastikan 80 gereja ini yang akan kita lihat hari ini itu akan lenyap. 80 gereja. 80% Oh, dari gereja yang ada hari ini. Di mana, Pak? Ya, di seluruh Indonesia akan hilang. Jadi yang sisa paling 20%. Ah, serius, Iya, Pak. serius. 80% Iya. banyak loh. Hari ini yang bertambah itu gerejanya, tetapi umatnya tidak bertambah sebenarnya. Oh, gitu. Ya, jadi kan berbeda ini. Iya, iya. Oh, gerejanya jangan ada gereja baru, tapi itu jemaat yang dari gereja sana pindah ke situ sebagian. Ya, Oh. berarti gerejanya bertambah, tapi Oke. umatnya tidak bertambah. Gitu. Iya. Di kota saya asal Semarang itu ya ada gereja besar gitu kan, kapasitas 12.000 gitu. Tapi hari ini yang beribadah cuma 200, 150 kan gitu. Ya kan? Nah, kemana? Bangun gereja lagi. Ya di dekat-dekatnya sana. Ya kan? Jadi gerejanya bertambah, tapi sebenarnya umatnya tidak bertambah. Iya. Nah, terus kalau yang tadi Bapak bilang di Indonesia udah mulai banyak gereja dijual tuh di daerah mana, Pak? Oh iya, di Klaten ada, ya, di Wonogiri sudah lama, Semarang ada, ya kan. Sudah terjadi maksudnya? Oh sudah terjadi. Oh, sudah terjadi. Ya, sudah terjadi. Terus jadi masjid atau bagaimana, Pak? Ada satu yang di Sukoharjo ya, yang jadi pondok pesantren ya. Oh, ada. Sempat dimasukkan ke YouTube. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Jangan biarkan yang muncul berita-berita keburukan. Tutupi dengan cara membagikan berita dari channel-channel Islam, baik lewat FB, WA, IG, dan lain sebagainya. Insya Allah, berita kebenaran akan menguasai dunia media sosial. Tekan tombol subscribe, like, dan share. 80% gereja akan bangkrut. Saya pastikan 80 gereja ini yang akan kita lihat hari ini itu akan lenyap. 80 gereja. 80% Oh, dari gereja yang ada hari ini. Di mana, Pak? Ya, di seluruh Indonesia akan hilang. Jadi yang sisa paling 20%. Biografi Pendeta Yohanes atau sering dipanggil Pak Zo. Pendeta Yohanes atau Pak Zo pernah menempuh kuliah di STT Harvest Semarang. Kemudian ditahbiskan di gereja YHS atau Yesus Hidup Sejati atau Yakin Hidup Sukses. Kemudian Pendeta Yohanes juga ditahbiskan di GPPS atau Gereja Pantekosta Pusat Surabaya yang mengembalakan di Gereja Kasih Allah Semarang. Terus berapa tahun Bapak menjabat menjadi pendeta? Oh baik, ya saya ditahbiskan menjadi pendeta itu di tahun 2014. 2014. Ya, Oh, oke. saya pertama kali ditahbiskan di YHS Church, Yesus Hidup Sejati Church. Oh, Ya. Gereja Yesus Hidup Sejati. Ya. Atau Yakin Hidup Sukses. Masih. Ya, oke. Nah, ya, ya. Ya. Terus nanti kalau saya sebut lagi pendirinya nanti juga YHS semuanya. Ya, ya. Ya, jadi saya ada di situ dan kemudian saya ditaruh di sebuah daerah pedesaan di Kabupaten Semarang. Saya ditaruh di situ. Ya, kalau STT saya ada di STT Harvest Semarang. Oh, Harvest Semarang. Ya, ambil S2, tapi saya hanya sekitar 10 bulan. S2-nya? Iya. Oh, berarti Bapak jenius dong, Pak. Enggak, maksudnya saya meninggalkan itu. Oh, Iya. Bapak tinggalkan S2-nya. Iya, waktu itu. Oh, iya. oke. Nah, Pak, Oh iya, pertama tadi YHS ya. YHS ya? Iya, Oke, kemudian terus? yang kedua GPPS. Gereja Pantekosta Pusat Surabaya. Iya. Saya dulu pernah, Pak, di GPPS, Iya. Pak. Tahun 1985 tuh, Iya. sampai 86. Saya mengembalakan di Gereja Kasih Allah GPPS di kota di Kabupaten Semarang. Semarang juga. Oke. Pendeta Yohanes sebenarnya sudah meragukan tentang ajaran Kristen ini sejak lama, baik berkaitan dengan doktrin ketuhanan maupun dalam praktek pengajarannya. Hingga akhirnya Pendeta Yohanes memutuskan untuk berhenti sebagai pendeta, namun tetap setia membantu manajemen gereja. Bertahun-tahun, selama lebih dari 3 tahun ini saya merenungkan
Meskipun saya secara fisik jasmani saya melayani Tuhan, saya mencari jiwa, ya sesuai dengan apa yang menjadi amanat agung di kepercayaan saya dahulu. Nah, saya ada yang selalu saya pikirkan dan mengganggu hati saya selama 3 tahun. 3 tahun belakangan sebelum Bapak bersyahadat ya? Iya. Ya. Nah, apa tuh Pak? selama 2 tahun kemudian, saya memutuskan untuk tidak lagi pernah ke gereja. Oh, Ya, jadi saya sudah tidak ke gereja, tetapi karena saya ini punya sebuah habit dari kecil, yaitu tentang kesetiakawanan, tentang bagaimana kita ini suka membela teman, solidaritas. Ya. Saya tetap membantu teman-teman gereja, terutama di dalam hal mendirikan bangunan gereja tentunya. Nah, ini kan berkaitan dengan izin, legalitas dan semuanya ini, saya tetap membantu mereka. Tetapi saya tidak pernah lagi ke gereja ataupun saya melakukan khotbah-khotbah seperti biasanya ketika saya jadi pendeta. Jadi Maaf Pak, jadi selama 2 tahun sebelum Bapak bersyahadat itu Bapak sudah bukan lagi pendeta? Bukan. Oh, oke. Iya. Dalam manajemen gereja ini, Pendeta Yohanes mengetahui banyak berkaitan tentang mulai dari syarat dan cara mendirikan gereja, mekanisme mengumpulkan jemaat, menarik jemaat sampai pendirian gereja baru. Bahkan sampai tahap ini juga mengetahui bagaimana oknum-oknum pendeta memanfaatkan jemaat untuk menyerahkan perpuluhan yang pada akhirnya hanya untuk kepentingan pribadi. Di dalam kekristenan dikenal adanya perpuluhan, yaitu kewajiban memberikan sebagian hartanya kepada gereja. Namun pemanfaatan uang tersebut ditentukan dari pendeta dan pengurus gereja itu sendiri. Walaupun bisa dihaluskan dengan kata untuk pekerjaan Allah. Seorang pendeta bisa mencari jemaah sendiri, setelah memenuhi jumlah tertentu bisa mendirikan gereja sendiri, bahkan bisa memberikan pengajaran yang berbeda dengan gereja yang lain, atau pengajaran ini disebut denominasi. Walaupun di Indonesia setelah ada 300 denominasi, saat ini tidak diperbolehkan mendirikan denominasi yang baru. Berbeda dengan Islam, kewajiban menyerahkan sebagian harta ini disebut zakat yang besarnya 2,5%, namun peruntukannya sudah ditentukan, yaitu kepada yang membutuhkan, yang disebut 8 golongan penerima zakat. Zakat di dalam Islam tidak diperuntukkan bagi pengurus masjid. Di dalam kitab suci agama Kristen, tentang perpuluhan ini tidak dijelaskan secara gamblang. Dengan sering terlibat di dalam pendirian gereja, maka Pendeta Yohanes waktu itu begitu paham bagaimana proses merekrut jemaat sampai mendirikan gereja, termasuk trik-trik pemanfaatan perpuluhan tersebut. Jemaat yang banyak maka akan memberikan potensi perpuluhan yang banyak. Untuk mendapatkan jemaat yang banyak tentu harus selalu ditemukan jemaat-jemaat yang baru. Pendeta Yohanes juga berpengalaman dalam perekrutan jemaat baru. Karena saya ingin hidup saya ini dulu nih jadi berkat dan mengubah hidup orang untuk menjadi lebih baik, saya ekspresikan itu untuk buat persekutuan doa di beberapa tempat. Kemudian setelah kumpul, misal 30, 40, 60, saya serahkan kepada gereja lokal. Mula-mulanya Pendeta Yohanes sering membuka persekutuan-persekutuan doa dengan mengumpulkan masyarakat sekitar yang ditarget dengan sasaran tertentu. Persekutuan doa adalah tempat orang-orang berkumpul dan bersatu dalam doa sebagai sebuah kelompok, tentu dengan melibatkan pimpinan gereja setempat. Pendeta Yohanes berusaha untuk menarik orang lain agar merasa lebih terpanggil untuk datang. Ada orang yang hanya perlu sedikit diberikan dorongan untuk hadir, seperti berdoa untuk kesembuhan atau permohonan sesuatu, dengan suasana yang menyenangkan dan variasi, misalnya dengan berdoa melalui pujian, nyanyian, juga melibatkan anak-anak. Setelah acara selesai, disiapkan makanan kecil atau makan malam seperti pizza dan es krim yang akan mempersatukan kelompok doa, membuat anak-anak merasa gembira. Jadi kita punya target, yaitu 2 target yang kita sasar ya. Yang pertama tentunya adalah orang Kristen yang tidak bergereja, itu banyak. Oke, ya. Tapi kita juga menyasar orang yang benar-benar ankris. Jadi orang-orang yang memang belum mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Targetnya bisa saja orang Kristen yang tidak bergereja atau orang non-Kristen. Setelah jemaat baru terbentuk, jemaat tersebut diserahkan kepada gereja terdekat. Namun demikian, tidak jarang juga jemaat dari gereja tertentu akhirnya beralih ke gereja yang lain dan berakibat saling berebut jemaat yang akhirnya 2 gereja tersebut akan bentrok. Nah, jadi banyak beberapa jemaat mereka yang hadir di dalam persekutuan doa saya, di dalam gereja saya, tentunya ini membuat hal yang tidak menyenangkan buat beliau.
warahmatullahi. Oh. Ini cerita yang tentunya saya alami nih. Ya, jadi di kekristenan ini memang seringkali orang Kristen ini memframing dirinya kalau selalu mendapat perlakuan kekerasan. Misal gereja ditutup, gereja tidak boleh diizinin gitu. Tetapi di kekristenan ini saya waktu membuat gereja ini, mendirikan gereja ini, justru orang Kristen sendiri yang marah ke gereja kita. Ya. Maksudnya gimana tuh Pak? Ya, jadi orang artinya ada gereja lain yang tentunya tidak suka dan melakukan beberapa tindakan yang menurut saya tidak ada bedanya ketika hari ini mereka mengatakan, wah kita diserbu nih gerejanya. Ya, saya juga diserbu. Tetapi alhamdulillah waktu itu saya punya hikmat untuk tidak masuk lebih dalam di dalam hal-hal yang tentunya membuat lebih lanjut tidak baik. Iya. Gereja diserbu gereja maksudnya gitu Pak? Iya. Oh, persaingan gereja gitu Pak? Iya. Iyanya kok tegas banget ya iyanya. Rebutan jemaat ini sering terjadi di dalam pendirian gereja-gereja baru. Namun demikian, yang sering muncul di media adalah justru kalau pas umat Islam bentrok dengan penganut Kristen. Framing gereja sering mengatakan bahwa dia dianiaya oleh kelompok lain, biasanya kambing hitamnya adalah kelompok Islam. Namun demikian, padahal sering juga terjadi gereja diserbu gereja yang lain. Saya pernah ditugasin ke satu gereja. Gereja ini saya lihat daftar jemaatnya ada 250, tapi yang ke gereja cuma 25. Oh. Ya. Kemudian saya ngobrol dengan Bapak Ibu gembalanya dan juga anaknya, ternyata ini para jemaat ini tidak mau ke gereja gara-gara istrinya terlalu dominan. Gitu ya? Ya kan? Ada ya begitu ya? Iya, istrinya terlalu dominan. Kemudian saya sama anaknya ini keliling dan kemudian jemaat saya kasih tahu, yuk kita ke gereja dan kita mulai manajemen yang baru. Iya. Ya, karena istrinya terlalu dominan. Kalau rapat ini istrinya yang terlalu kuat. Sekarang kalau kita mau jujur, di Alkitab sendiri tidak pernah ngajarin untuk wanita ini jadi kepala. Iya memang betul. Ya, kepala kan? Daripada istri kan suami kan? Iya. Istri itu wanita itu tidak boleh mengajar. Iya. Kalau kita memang konsekuen hari ini berarti tidak boleh dong. Iya. Ya, mengajar di dalam arti bahwa istri ini terlalu dominan dan mengalahkan suami yang seharusnya mengambil keputusan, tapi diambil alih oleh sang wanita. Kan begitu. Ada pula modus mengumpulkan jemaat mendapatkan per bulan lalu mendirikan gereja, tetapi gerejanya berbentuk ruko dan izinnya pun juga ruko. Ini memang ada modus-modus tertentu dari oknum-oknum pendeta. Kita tahu ya, ya. Jadi hati-hati ya, jangan-jangan sama toh dondetan ini bilang bangun masjid, bangun gereja. Kemudian ngajak orang ngumpulin, ternyata yang dibangun ruko. Ya. Untuk tempat tinggal saya. Iya. Bibit-bibit seperti inilah yang memunculkan sering terjadi bentrokan masyarakat sekitar dengan gereja tersebut karena masih berstatus sebagai ruko. Nah, kalau yang gereja-gereja dijual itu Bapak tahu nggak sebabnya kira-kira kenapa? Oh iya, yang pertama pastinya sepi jemaat ya. Sepi. Terus berikutnya apa ada hal lain Pak selain itu? Iya, tentunya hal lainnya adalah aset gereja ini kan beberapa sinode kan tetap milik aset pribadi. Nah tentunya ketika anaknya beranjak besar dan bapaknya sudah usia dan kemudian tidak ada penerusnya, tentunya kan harus aset itu ada dibagi waris ya. Oh oke. Karena ada hubungan, karena aset itu adalah aset pribadi, kemudian harus dibagi waris, makanya harus dijual gitu. Iya. Ya. Oke. Kemarin saya sempat mau nolong satu pendeta ini karena bangun gereja ini sudah berhasil kesana kemari, kemudian mengumpulkan orang dan mengumpulkan dana untuk bangun gereja. Cuma ini Pak Pendeta lucu ini, bentuknya tidak gereja, bentuknya ruko. Ya lantainya 3, ini luasnya tanah sepatok nih, gede. Kalau di Klaten itu sepatok itu 7.000 meter. Wah itu gede. Oh, kalau gereja dalam bentuk ruko mah
wajar Pak. Saya juga dulu gereja saya juga ruko. Oh iya, yang saya maksudkan bukan itu. Karena kalau kita di kota, kayak kota saya di Semarang, beberapa kota di Surabaya memang karena tidak ada tempat pakai ruko itu ya. Iya. Ini kan beda ini. Ini tanah kosong kemudian dibangun gereja, tapi bentuknya ruko. Oh. Dan izinnya Dari adalah awal? izinnya ruko. Ruko. Oh, Iya. oke. Nah, Jadi menyalahi izin gitu Pak ya. ya, saya hanya titip pada teman-teman apa kalau diajak untuk bangun gereja ngumpulin dana, tanyain dulu pendetanya sudah punya IMB apa belum. Jangan-jangan ini modus untuk bangun rumah dengan cara bilang mau bangun gereja, padahal yang dibangun cuma rumah pribadi atau ruko. Oh gitu Pak. Wah, Ya, pelaku ya. Tetapi yang jelas pendirian gereja masif saat ini sebenarnya dimanfaatkan juga oleh oknum-oknum pendeta yang niatnya hanya sekedar mengumpulkan perpuluhan dari jemaat, tetapi tidak diimbangi oleh pertumbuhan pemeluk yang signifikan. Yang akhirnya banyak gereja yang kosong, tidak ada jemaatnya yang ikut. Namun demikian, ini menjadi keberuntungan bagi oknum-oknum pendeta tersebut karena bisa menjual aset dari gereja tersebut. hari ini yang bertambah itu gerejanya, tetapi umatnya tidak bertambah sebenarnya. Oh gitu. Ya, jadi kan berbeda ini. Ya, ya. Oh gerejanya, sana ada gereja baru, tapi itu jemaatnya yang dari gereja sana pindah ke situ sebagian. Ya, Oh. berarti gerejanya bertambah, tapi Oke. umatnya tidak bertambah. Iya. Di kota saya asal Semarang itu ya ada gereja besar gitu kan, kapasitas 12.000 gitu. Tapi hari ini yang beribadah cuma 200, 150 kan gitu. Akhirnya banyak gereja akan tutup, sebab orang membangun gereja bisa karena modus dan hanya untuk mengumpulkan uang sesaat tersebut. Oh, hati-hati, saya hanya pesan, tapi saya lebih senang lagi kalau teman-teman saya yang hari ini ada di kekristenan, yuk kita cari kebenaran. Kita terus dari hari ke hari mencari kebenaran. Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan jalan hidayah. Ya. Supaya ya kita tidak dimanfaatkan, tidak jadi objek. Saya jadi objek sudah lebih dari 10 tahun. Saya ada di garis depan di dalam penginjilan. Dan saya tahu manajemen gereja. Saya tahu bagaimana sikap-sikap mereka. Kita hanya dijadikan sebuah objek untuk meraih apa yang mereka inginkan, terutama mereka kepengen pekerjaan dan mereka kepengen uang. Karena mendirikan gereja hanya sekedar untuk membangun gereja yang bermotif menyiapkan aset, maka pendeta Yohanes memprediksi 80 gereja-gereja ini akhirnya juga akan tutup. Nanti saya memang ke depan, Ya. saya akan ambil beberapa gambar, ada beberapa gereja yang dijual, dan saya pastikan selama saya 7 tahun ini keluar masuk di di kota-kota kabupaten itu, saya pastikan 80 gereja ini yang kita lihat hari ini itu akan lenyap. 80 gereja. 80% Oh, dari gereja yang ada hari ini. Di mana Pak? Ya, di seluruh Indonesia akan hilang. Jadi yang sisa paling 20%. Ah, serius Iya, Pak. serius. 80% Iya. banyak loh.